Kamu pasti belum pernah mendengar tentang oasis legendaris Zerzura. Kota kuno ini konon tersembunyi jauh di dalam gurun Sahara, dan penemuannya bisa menguak kekayaan yang tak terhitung dan rahasia yang tak terbayangkan. Menurut seorang pemandu Arab abad ke-15 yang gak disebutkan namanya, kunci untuk membuka kotak ini terletak pada paruh burung yang diukir di gerbang kota. Zerzura memang gak sepopuler Machu Picchu atau piramida, tapi itu justru membuatnya lebih misterius. Legenda mengatakan Zerzura dibangun di sekitar oasis besar di suatu tempat di padang pasir sebelah barat Sungai Nil. Rupanya, kota ini terbuat dari batu putih dan memiliki rumah-rumah mewah serta dekorasi emas. Ada cerita bahwa seorang juru tulis menuliskan kisah tentang pengembara yang gak sengaja menemukan Zerzura saat mencari untanya yang hilang. Pada suatu ketika dalam perjalanannya, pria itu terjebak dalam badai pasir dan terpisah dari rombongannya. Pengembara itu terus berkeliaran di padang pasir selama berhari-hari. Dan kemudian, entah dari mana, dua orang muncul dan menuntunnya ke kota Zerzura. Pengembara itu menggambarkan kota ini sebagai oasis yang dipenuhi burung-burung kecil dan bangunan dari batu-batu putih bersih. Kota ini juga konon dijaga oleh para raksasa. Pada tahun 1835, seorang ahli Mesir dari Inggris bernama John Gardner Wilkinson menyebutkan kota ini dalam salah satu bukunya. Dia berbicara dengan seorang pria dari Mesir yang menemukan kota ini secara nggak sengaja setelah berhari-hari berkelana di padang pasir. Pria itu menyebutkan ada beberapa reruntuhan, struktur batu yang nggak biasa, dan oasis besar yang dikelilingi pohon-pohon palem. Pria itu bahkan memberi beberapa petunjuk soal letak kota tersebut yang mengarah ke gurun barat Mesir. Menariknya, meskipun sekelompok penjelajah pergi mencari Zerzura, mereka nggak menemukannya. Di saat yang sama, mereka menemukan sejumlah oasis yang sebelumnya nggak diketahui. Pada awal 1900-an, banyak ekspedisi dikirim untuk mencari kota ini, termasuk satu ekspedisi dengan armada truk Ford Model A. Sayangnya, nggak ada yang berhasil. Ada juga yang mengatakan bahwa Zerzura pernah ada, tapi sekarang nggak ada lagi. Ada kemungkinan kota ini telah ditelan gurun. Diyakini bahwa pada masa lalu, gurun Sahara sebenarnya subur. Para ilmuwan bahkan menemukan jejak sungai purba yang mengalir melalui daerah tersebut 100.000 tahun yang lalu, yang menciptakan koridor hijau di gurun. Tapi Zerzura bisa saja sebenarnya nggak pernah ada. Mungkin kota ini hanya ada di benak manusia. Hanya khayalan dari imajinasi mereka saat berjuang melintasi gurun Afrika. Selama ribuan tahun, orang-orang terobsesi dengan perburuan kota hilang lainnya, yaitu Atlantis. Tapi jika tempat ini benar-benar ada, kira-kira di mana lokasinya di bumi? Menurut Plato, Atlantis benar-benar ada. Dan seharusnya terletak di suatu tempat di Samudra Atlantik, dekat Selat Gibraltar. Tapi bagaimana kota mitos ini kemudian dikaitkan dengan masyarakat yang sempurna dan bagaikan surga? Nah, kamu bisa berterima kasih pada Ignatius Donnelly untuk itu. Penulis asal Amerika Serikat ini menerbitkan sebuah buku pada tahun 1882 yang menguraikan 13 hipotesis tentang keberadaan Atlantis. Donnelly benar-benar percaya kota yang hilang ini adalah tempat manusia kuno hidup dengan damai dan bahagia selama berabad-abad. Donnelly bahkan beranggapan Atlantis adalah sumber asli dari banyak peradaban kuno di seluruh dunia. Kalau mengikuti petunjuk Plato, kita mungkin bisa menemukan Atlantis. Kedengarannya seperti perburuan harta karun, bukan? Barangkali kamu bertanya, apa yang menginspirasi Donnelly untuk melakukan pencarian ini? Rupanya, seorang arkeolog amatir menemukan kota Troy dengan menggunakan Ilias karya Homer sebagai panduan. Nah, jika Troy itu benar ada, kenapa Atlantis tidak? Pada masa lalu, beberapa orang percaya Amerika adalah Atlantis yang legendaris. Columbus menciptakan kehebohan saat dia membawa berita tentang dunia baru ke Eropa. Tapi perburuan Atlantis yang sebenarnya baru dimulai pada abad ke-20 dan ke-21. Beberapa orang mencoba menghubungkan keterkaitan antara letusan gunung berapi di Pulau Santorini dengan kehancuran pemukiman Minoa. Tapi pada tahun 2018, sebuah tim penyelidik menyatakan mereka telah berhasil dan mengumumkan bahwa mereka telah menemukan bukti nyata bahwa Atlantis pernah ada. Apa bukti mereka? Serangkaian lingkaran misterius di sebuah taman nasional di Spanyol. Namun lingkaran-lingkaran itu ternyata nggak lebih dari kolam percobaan untuk mempelajari zooplankton.
Jujur saja, gak ada bukti nyata bahwa kota Atlantis Plato yang hilang itu benar-benar ada. Tapi itu gak mengurangi minat untuk mencarinya, bukan? Air mancur awet muda bukanlah kota yang hilang. Tapi ini lokasi mitos lain yang kabarnya sudah ditemukan oleh banyak orang selama bertahun-tahun. Dahulu kala, orang-orang terobsesi dengan gagasan untuk hidup selamanya, atau setidaknya memperpanjang hidup mereka selama mungkin. Setiap budaya memiliki kisah liarnya sendiri, seperti masyarakat Yunani yang menceritakan adanya air mancur ajaib yang bisa membuat seseorang hidup lebih lama, atau Alexander Agung yang menemukan sungai surga yang bisa menyembuhkan orang yang terluka. Legenda Jepang bercerita tentang mata air panas yang bisa menjadikanmu kembali muda. Sementara penduduk lokal Karibia bercerita tentang kekuatan restoratif air di salah satu tanah mistis mereka. Para penjelajah mencari air ajaib ini ke berbagai penjuru, tapi nggak menemukannya. Barangkali yang paling terkenal adalah kisah penjelajah Spanyol Juan Ponce de Leon yang mengira dia telah menemukannya di Florida. Nah, Ponce de Leon adalah sosok yang cukup hebat. Dia berlayar bersama Columbus dan menjadi tokoh penting di daerah yang sekarang dikenal sebagai Republik Dominika. Dia menemukan emas di Puerto Rico dan bahkan menjadi administrator pulau tersebut. Tapi saat penguasa Spanyol memutuskan untuk menggantikannya, dia kesal dan memutuskan untuk menjelajahi Florida, mencari emas dan mata air awet muda yang sulit ditemukan. Dia menjelajahi Bahama, tapi sayangnya gak menemukan emas ataupun air ajaib. Tapi dia berhasil mencapai Florida. Dia menjelajahi pantai dan bahkan menemukan arus teluk. Sayangnya, ekspedisi terakhirnya nggak berjalan dengan baik dan dia terluka. Tapi legenda tentang dirinya yang mencari mata air awet muda tetap hidup. Meskipun para sejarawan nggak yakin dia benar-benar mencari air mancur awet muda, ribuan orang mengunjungi Taman Arkeologi Air Mancur Awet Muda setiap tahun untuk mencoba air berbau belerang. Ini merupakan objek wisata tertua di Florida yang sudah ada sejak abad ke-17. Beberapa orang mengatakan airnya memiliki khasiat yang gak biasa, tapi silakan putuskan sendiri setelah mengunjungi tempat ini. Mitologi Nordik punya tanah misteriusnya sendiri yang disebut Thule. Tempat ini konon berada di suatu tempat di antara Skandinavia dan Islandia, di mana matahari hampir gak pernah bersinar dan hawa dinginnya sangat menusuk. Orang-orang di sana bertahan hidup dengan mengonsumsi millet, rempah-rempah, buah-buahan dan akar-akaran dengan minuman dari biji-bijian dan madu. Mengenai lokasi tepatnya, para ahli tampaknya belum bisa menyepakatinya hingga hari ini. Penjelajah Yunani kuno legendaris Pytheas kabarnya menjadi orang pertama yang menemukan Thule saat mencari tambang timah. Dia berlayar ke utara, melewati Skotlandia, dan setelah 6 hari berlayar, dia sampai di Thule. Menurut Pytheas, orang-orang di sana cukup primitif, tapi itu nggak mengherankan karena mereka hanyalah petani sederhana yang hidup dari hasil pertanian. Mereka menunjukkan kepada Pytheas di mana matahari terbenam pada hari terpendek dalam setahun. Mereka juga memberitahunya bahwa pada musim dingin, matahari nggak pernah terbit sama sekali, sedangkan di musim panas nggak ada malam. Selama bertahun-tahun, para sejarawan telah memperdebatkan identitas sebenarnya dari tanah mitos Thule ini. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah Islandia, sementara yang lain mengatakan itu adalah Norwegia. Baru-baru ini ada sedikit kemajuan yang dicapai dengan bantuan tim peneliti. Jika temuan mereka benar, Thule mungkin adalah pulau Smola yang sulit dicari. Itu lebih jauh ke selatan daripada pulau-pulau Norwegia lainnya yang masuk dalam daftar pesaing. Mungkin masih terlalu dini untuk merayakan, tapi sepertinya Thule akhirnya ditemukan.